Layaknya sebuah pertandingan dalam sepak bola, Andi Kumala, bagaimana ini politik dan juga sepak bola di Indonesia sama-sama memiliki teknologi VAR. Iya, untuk Kalau melihat. di sepak bola ya, melihat bagaimana video asisten referee. Tapi kalau di politik ternyata ada yang namanya VAR, video asisten R-nya presiden. Betul. Dua-duanya untuk menganulir, yang satu menganulir wasit, yang satu menganulir hukuman. Hukuman yang telah diputuskan. Tapi meskipun dua-duanya ini banding ya, tapi dengan hak prerogatif presiden. Akhirnya betul ya. Betul sekali ya. Bisa memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Tom Trikasi Lembong dan juga Hasto Kristianto. Apakah ini ada sinyal politiknya atau sekedar sebagai tujuannya untuk konsolidasi, untuk persatuan seperti yang diungkapkan oleh Menteri Hukum? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Prof. Siti Suhro, peneliti utama BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas, Mbak Andi. Kemudian juga ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Aduh, kok lemes Bang Saur? Wah, biasanya kalau udah ada Bang Saur, Bang Saur, no party. Begitu ya. Oke, tapi lemesnya ini bukan karena keputusan kemarin kan? Betul. Presiden Atau abolisi mungkin dan warna amnesti. hitam saat ini yang dipakai pagi ini adalah salah satu bentuk kekecewaan, begitu ya artinya. Ini ada merah, ada putih, Oke. ekspresi. Oke. 17 Agustus juga. Bang Saur, saya mau ke Bang Saur terlebih dahulu, Bang. Melihat bagaimana Presiden kemarin sudah memberikan abolisi dan juga amnesti, seperti apa dari sudut pandang Bang Saur? Memang analisis dari konstitusional kan itu nggak bisa diperdebatkan. Oke. Itu memang hak konstitusi, hak prerogatif daripada presiden. Problem besarnya adalah ketika presiden selalu dalam setiap kesempatan bicara soal pemberantasan korupsi, tiba-tiba dalam proses kemudian masih persidangan jalan, kemudian diberikan amnesti dan abolisi. Narasi-narasi yang dibangun kedua kasus ini kan dikategorikan politik. Artinya gini, ada tuduhan yang sangat dahsyat bahwa pengadilan kita nggak independen. Oke. Problematiknya di situ. Nah, katakanlah misalnya KPK, ketika mereka nyungsep, begitu kemudian mereka coba terpilih, kasus, semua mengaku bahwa kasus misalnya yang Harun Masiku itu menghebohkan kita sampai sekarang, tiba-tiba penyidik melakukan upaya dan diuji di pengadilan. Ingat, ini belum ingkrah. Maksudnya kalau ada problematik hukum, masih ada banding, masih ada kasasi. Oke. Tetapi tiba-tiba bypass begini. Artinya adalah seakan-akan statement ada intervensi politik. Bagi saya itu sangat membahayakan orang hukum. Karena di konstitusi kita, dalam proses demokrasi yang kita bangun, di pasal 1 ayat 1, kedaulatan di tangan rakyat, tapi dikatakan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Mari kalau kita bicara demokrasi kita, itu ditempatkan di pasal 1, adalah supremasi hukum. Oleh karena itu maksud saya kenapa misalnya supaya ketika kita misalnya mempercayakan jaksa sedang kerja keras. Ya toh? Nah, mengapa misalnya instrumen katakanlah masih ada hak yang lain, apakah banding kemudian dipakai mekanisme kesempatan, dan kalau ada misalnya katakanlah aparat penegak hukum, jaksa main hakim, kemudian kita garung bersama-sama. Ada ke lembaga yudisial. Saya pada saat ini saya melihat bagaimana pengadilan Mahkamah Agung sedang berbenah-benah. Saya merasakan Mas Bil. Sekarang advokat hanya sekedar untuk pelantikan, itu betul-betul satu persatu kemudian diingatkan, dan satu air putih pun sekarang pengadilan tinggi khususnya mereka tidak mau lagi menerima. Artinya begini, sekarang pertanyaan saya sebagai politik mana yang mengintervensi, sementara dua kasus ini sudah dalam era daripada Pak Prabowo. Apakah ada instrumen yang lain yang bisa mempengaruhi? Saya tidak percaya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini kita nggak bisa lagi batalkan. Tetapi ke depan saya kira pelajaran yang sangat berharga bahwa jangan sampai ini jadi presiden. Apa yang kita harapkan dari presiden, program utamanya dan masuk juga di Asta Cita untuk memberantas korupsi, dan kalau saya dikasih tesis saya, inilah problem utama kita soal korupsi ini. Tetapi kalau kita juga permisif soal itu, ya saya kira saya ragu ke depan apakah pemerintah kita kemudian bisa dapat kepercayaan yang baik. Artinya Bang Saur
memaknai ini tidak sesuai dengan semangat anti korupsi yang tadinya diulurkan oleh Presiden Prabowo. Oh iya, udah fakta karena ya saya bilang toh kan masih ada kesempatan lagi. Terlebih dari itu Mbak Kumala, saya bilang soal trias politik kita check and balances itu seakan-akan melegitimasi bahwa peradilan kita ini sudah sangat rusak gitu loh. Padahal mereka kan sedang membenahi sekarang ini. Kalau memang rusak kita cari, seperti saya misalnya, waktu saya tahu Sambo nggak bener, sebagai publik kita laporkan, kita minta dipecat. Ketika ada misalnya konsorsium, misalnya judi, saya bawa ini ke KPK, terlepas mereka kemudian tidak melanjutkan, ternyata nggak berapa lama Firly jadi tersangka. Nah, tetapi kewajiban moral kita, termasuk pertemuan kita pagi ini, kita datang pagi-pagi seperti Prof. Wiwi, adalah dalam rangka tanggung jawab kita sebagai pemilik daulat. Jangan salah loh, Mbak Kumala. Seberat apapun kendala, daulat itu ada di tangan rakyat, ada di Kumala, ada di Pil, ada di Prof, ada di saya, dan ini jadi concern kita. Jangan sampai misalnya kita hanya fokus kepada tanda kutip yang katanya berkontribusi, tetapi ketika kita bicara ini kan terdakwa mereka ini. Itu menurut saya, Mbak Kumala. Baik. Saya langsung mau ke Prof. Siti, Prof. Iya. Apakah ini merupakan suatu era di mana politik berada di atas hukum? Iya, saya sangat ini ya, ikut apa ya, merasakan gitu keprihatinan dari seorang praktisi hukum kita gitu ya. Melihat nasib hukum kita nanti itu penegakan hukum kita seperti apa. Lah ini masalahnya kan memang presiden memiliki hak prerogatif sebagai kepala negara, memberikan abolisi, memberikan amnesti, dan kebetulan Agustus ini memang selalu masa di mana presiden memberikan itu kepada para narapidana dan sebagainya gitu. Tentu ini momennya pas gitu. Nah, dalam kasus atau konteks Pak Tom Lembong dan Pak Hasto, satunya mendapatkan abolisi, satunya mendapatkan amnesti gitu ya. Ini membuat masyarakat juga tentu yang sangat pro pada Pak Tom Lembong gitu, gembira, senang gitu ya. Dan pro pada Pak Hasto, gembira. Tapi ada yang tidak gembira. Nah, termasuk adalah Pak Bang Saur Saur gitu ya. Siagian gitu. Nah, coba kita melihat, jangan sampai seolah-olah demi politik harmoni, lalu menjadikan presiden ini kayak petugas damkar. Pemadam Meredakan amarah ya. Iya, karena puncak kemarin itu kasus Tom Lembong itu kelihatan sekali. Bahwa Tom Lembong banyak didukung Menjadi oleh perhatian publik berbagai, ya, dari berbagai kalangan. Ya, bisa jadi memang betul beliau tidak melakukan korupsi itu kan gitu. Ada kebijakan yang rasanya ditarik ke ranah hukum seperti itu. Nah, di Indonesia politik harmoni ini selalu menjadi khas ala Indonesia untuk dilakukan oleh siapapun itu presidennya. Nah, kebetulan yang namanya Mas Hasto ini adalah sekjen partai. Nah, kita juga tahu ada pengumuman gitu ya di media bahwa ada di Bali sana sedang ada kongres. Gitu. Apakah berpacu dengan waktu kan gitu. Nah, ini tentu taruhannya sangat besar, terutama komitmen konsistensi dari seorang presiden Republik Indonesia untuk menegakkan hukum, untuk memberantas korupsi. Maka ini akan menjadi kunci ujian ya bagi Pak Prabowo yang ingin memberantas korupsi tadi itu, apalagi dikatakan belum inkrah kan gitu. Nah, lepas dari itu semua ya tentu ini akan menimbulkan pro kontra, khususnya mungkin orang bisa menyisihkan Pak Tom memang proper gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah, satunya ini kental dengan politik gitu. Ada irisan politik dan tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa ini memang akhirnya gitu ya, ujung-ujungnya adalah kepentingan politik. Jadi Prof, dengan timeline yang cukup cepat ini, diusulkan tanggal 30, 31 disetujui DPR, Prof melihat ada irisan politik dengan event-event politik begitu? Iya, apalagi yang memutuskan adalah institusi politik. DPR itu institusi politik dan yang sedang diputuskan ini adalah juga sekjen partai besar, partai politik besar. Dan tentu Pak Prabowo sejak awal ingin membuat semua, merangkul semua dalam satu rangkulan gitu
untuk membangun Indonesia. Maka kita akan menyaksikan ke depan bahwa memang di DPR itu tidak akan ada partai yang bisa melakukan nantinya check and balances. Itu saja resikonya. Maka ini juga peringatan bagi para civil society untuk juga senantiasa on gitu ya, mengawal bagaimana jalannya pemerintahan itu, karena nanti di DPR sudah dikuasai semua oleh partai penguasa. Berarti entah DPR atau presiden yang kemudian saat ini berhutang edukasi begitu ya kepada masyarakat Indonesia terkait abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi Prof, dijawab sesaat lagi ya. Di segmen selanjutnya tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Saya juga ingin mengatakan kepada semua bahwa saya kembali dengan semangat yang tidak retak, apalagi patah. Saya masih sangat amat percaya pada negeri ini, pada bangsa Indonesia yang dari dulu saya selalu percaya adalah bangsa terbaik di dunia. Saya masih sangat amat mencintai Republik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasihat hukum yang juga telah berjuang dengan sebaik-baiknya pledoi dan duplik yang saya tulis tangan sendiri dengan habis lebih dari 62 pulpen. Itu juga menjadi catatan sejarah bagi pembelajaran kita, bahwa kita semua merindukan keadilan dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan menggunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang, satyam, ya Pak. Satyam. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pernyataan dari Tom Lembong dan juga Pak Hasto Kristianto. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra juga menyatakan ini langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ternyata ini sudah tepat dan telah dilakukan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pertimbangan amnesti dan abolisi itu juga sudah dimintakan Presiden Prabowo melalui surat kepada DPR RI. Dan berikut pernyataan. Saya ingin menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pertimbangan itu sudah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR, dan Pak Presiden juga telah mengutus dua menteri, yaitu Menteri Hukum dan Mensesnek, dalam rangka berkonsultasi dan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana beliau untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada Pak Hasto dan kepada Pak Thomas Lembong. Dan jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan. Kemudian dengan abolisi, maka segala penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dihapuskan. Dengan demikian sudah tepat apa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto dan terhadap Pak Thomas Lembong ini. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sudah dengarkan bersama-sama pernyataan dari Menko Yusril Issa Mahendra. Pak Saur, tadi Anda juga ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril. Ini sudah langkah yang tepat, sudah sesuai dengan undang-undang dan juga sudah melalui mekanisme surat ke DPR RI dan DPR RI menyetujui. Lalu bagian apa yang membuat Bang Saur ini kecewa? Kan kalau saya tadi
kita tidak berdebatkan lagi soal hak prerogatif presiden tersebut. Cuma kan dalam sejarah Republik ini baru pertama diberikan amnesti atau abolisi kepada terdakwa atau orang berhukum dengan korupsi di tengah yang tadi saya bilang kampanye Pak Prabowo sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi. Nah, tapi kan sorry Bang Saur, tidak ada kerugian negara yang disebabkan. Nah, ini dia pembelajaran sangat penting ini, karena di sini ada Prof. Wiwik. Inilah yang membayaskan. Kasus Hasto itu penyuapan. Justru dalam universal undang-undang sebenarnya khas yang paling utama korupsi serius itu adalah penyuapan. Pil, saya jadi sangat serius ini. Peristiwa penyuapan Hasto ada dua, katakanlah pejabat negara, yaitu anggota KPU Wahyu, kemudian dia runtuh sebelum dia kemudian menjalankan tugas holistiknya, dan juga satu anggota Bawaslu. Tetapi ada 3 advokat karena terlibat dalam penyuapan di samping sekarang Harun Masiku. Yang terakhir Anda ingat waktu dialog bagaimana ini soal pemungutan satu suara daulat rakyat kita, ada orang sudah terpilih secara demokratis mendapatkan sekian puluh ribu suara. Tiba-tiba ini yang dipotong oleh partai. Kemudian kemudian melakukan berbagai upaya. Bahkan kita lihat dialog misalnya. Dibilang sama sekjennya, Anda ini bukan Tuhan. Upaya-upaya yang mau dilakukan kepada. Saya concern soal membangun negara hukum kita yang daulat rakyat. Jadi orang kadang-kadang kemudian tidak terdidik seakan-akan kalau tidak ada kerugian negara, pasalnya beda. Karena ini bukan konstruksi pasal 23, tapi ini pasal penyuapan. Yang saya bilang tadi itu dampak seriusnya, lembaga KPU kita kemudian ternyata bisa disuap, kemudian petugas komisionernya kemudian ternyata disuap. Karena apa? Karena para partai ini aktif untuk melakukan upaya-upaya perusahaan disebut korupsi itu, Pil. Jadi tolong diingatkan ini memang bukan tidak ada kerugian negara karena memang pasal yang mengatur berbeda. Karena ini adalah penyuapan. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan supaya aparat penegak hukum itu fokus kepada penyuapan. Yang bahkan pasal 23 itu ada mantan komisioner KPK menguji karena memang masih perdebatan, tetapi kalau suap ini adalah tindakan korupsi yang sangat serius. Nah, oleh karena itu menurut saya begini. Kita terus dorong peradilan kita, karena biar bagaimanapun, karena benteng terakhir itu kan di pengadilan. Kita boleh rusak semua, eksekutif boleh rusak. Yang menyelamatkan itu, makanya simbol mereka itu adalah simbol Tuhan, mewakili Tuhan. Saya sih berharap kita tidak seperti jadi reaktif. Ayo teman-teman KPK yang sedang membenahi, kemudian kita juga kerja keras, tapi pesan saya, karena saya kan mendampingi mereka ini, mengadvokasi mereka. Korban daripada hura-hura politik yang dimana revisi undang-undang KPK memaksakan Firly masuk, kemudian membuang ada 75 staf KPK yang punya integritas, dituduh yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, mereka anti Pancasila. Kemudian mereka dikeluarkan. Akhirnya mereka kemudian menerima jadi ASN di polisi, ada yang sekolahnya ke Amerika dan lain-lain, hanya menghindar jangan sampai legitimasi soal mereka anti Pancasila, kemudian mereka ASN. Saya berharap begini, supaya konsisten. Bisa nggak pemerintah mengembalikan mereka ini? Tapi kan walaupun tidak dikembalikan, KPK kan sejauh ini masih menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi. Ya, betul maksud saya kan. Tapi kan kalau kita bicarakan kemarin itu kan ini akibat korban politik yang selama ini menunda-nunda. Ada dugaan katakanlah kasus, sehingga kemudian didefinisikan hampir semua orang setuju bahwa ini ada kasus dan sudah diuji di pengadilan. Kemudian yang tadi Prof. Wiwik, kemudian pemerintah mengeluarkan amnesti dan abolisi. Mengapa mereka bahwa pemerintah juga sekarang serius tetap untuk memberantas korupsi? Karena mereka adalah korban, mengembalikan mereka ini. Supaya seimbang menurut saya. Baik, saya mau minta tanggapan Prof. Wiwi. Kalau dari segi hukum dan anti korupsinya Bang Saur, tapi saya mau tanya Prof. Wiwi, kalau dari segi tujuan yang disampaikan juga oleh Sufmi Dasko bahwa tujuannya adalah untuk memperkuat rekonsiliasi politik dan juga persatuan bangsa. Gimana pandangan Prof? Iya, rekonsiliasi politik untuk sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia kan gitu ya. Bagus, memang harus seperti itu. Tapi jangan lupa tadi dikatakan, Indonesia itu negara hukum, bukan negara politik, bukan negara kekuasaan. Maka yang harus dipamerkan gitu ya,
dijadikan showroom oleh pemerintah saat ini, pemerintah Pak Prabowo ini kan belum 1 tahun, Oktober nanti 1 tahun. Kalau memang konsisten memberantas korupsi, penegakan hukum dinomor-satukan, itu di Astacita ke-7, reformasi hukum. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Dan untuk Astacita pertama itu adalah penguatan demokrasi, termasuk penguatan Pancasila, demokrasi kita. Itu artinya bahwa di pemerintahan ini harus dihadirkan contoh-contoh positif, role model yang bagus untuk diteladani oleh masyarakat, bahwa memang pemerintah berkomitmen secara serius memberantas korupsi, termasuk suap dan sebagainya tadi itu. Maka semua institusi negara ini, termasuk penegak hukum, itu harus menjalankan. Jangan fait accompli lagi, atau jangan diposisikan Pak Prabowo jadi posisinya pemadam kebakaran terus-menerus. Akhirnya Tapi kan tidak bisa kita pungkiri, salah satunya kan ini ada 2 kasus, Iya. ada abolisi dan amnesti. Kasus Tom Iya. Lembong ini menyita perhatian publik. Banyak yang kecewa dengan putusan hukuman karena Tom Lembong ini tidak terbukti punya mens rea begitu. Nah, kalau- Dengan ini kan tentu sebuah surprise juga buat masyarakat bahwa akhirnya diperhatikan. Suara-suara Maka mereka. dari awal saya katakan ini ada 2 kasus yang berbeda. Pak Tom itu adalah abolisi, jadi menghapuskan semua kasus hukum yang dihadapi yang ternyata tidak terbukti. Nah, sementara Pak Hasto diampuni, amnesti, pengampunan kan gitu. Beda cerita gitu loh. Lah, untuk Pak Tom Lembong jangan ada lagi nanti di eranya Pak Prabowo itu Tom Lembong yang lain. Itu maksudnya. Jadi suara dari berbagai kalangan yang sangat concern perhatian ke kasusnya Pak Tom Lembong kok jadi seperti ini, itu ya patut direspon oleh pemerintah, dan saya setuju seperti itu gitu loh. Bahwa ini sudah well on the right track, ya, meluruskan yang tidak benar. Lah, ini juga cemeti ya bagi institusi penegak hukum kita dalam mengadili itu yang sebenar-benarnya, supaya masyarakat teredukasi. Ini loh yang benar. Oh, ternyata ini kasus politik. Oh, ini bukan kasus politik, ini kasus hukum murni. Jadi ketika ditarik-tarik, katakan mungkin oleh siapapun yang terdakwa, tersangka gitu, lah itu maka mereka tidak terpengaruh masyarakat itu. Masyarakat percaya bahwa ini kasusnya hukum memang. Ini bukan kamuflase politik gitu kan, nah bukan. Jadi itu yang masih harus kita lakukan, edukasi literasinya, supaya kita tidak, masyarakat luas itu tidak terjebak pada dukung-mendukung yang tidak benar gitu. Itu dia yang tadi juga saya sempat sampaikan, Prof, bagaimana kemudian pemerintah dan juga Presiden berhutang edukasi kepada masyarakat untuk menjelaskan supaya kasus ini tidak semua serta-merta ditarik ke ranah politik gitu ya. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bang Saur. Prof. Wiwi. Waktunya Bang Saur. ada yang mau Ada sih. Ya pendek, oke pendek Bang. Pendek Bang, durasi kita Karena Bang. edukasi politik ya. Jadi gini, kan Semarang orang itu kemudian semua kan tidak ada katakanlah mens rea gitu. Akhirnya jadi dikutip. Nah, problemnya sesungguhnya adalah ini ranah dari pengadilan sangat teknis sebenarnya. Oke, baik. Saya kebayang tadi impian saya begini, kan semua Dikit aja. banyak Langsung yang poinnya. langsung bersimpati kepada Pak Tom. Mengapa tidak instrumen hukum itu ditempuh dulu? Oke. Bayangan saya sangat terhormat nanti karena semua mengepung menjaga. Kemudian katakanlah dia bebas, dan andaikan ada hakim atau para penegak hukum betul-betul dia menjual, itu dikejar, dan itu dalam sejarah perjalanan Prof. Wiwi itu kita lakukan gitu loh. Nah, Bang itu Saur. sehingga Pak Saur lupa kalau ada irisan politik. Oke, itu yang kita harapkan bagaimana kasus ini tidak membiaskan bahwa ini adalah kasus yang ditarik ke ranah-ranah politik. Terima kasih Bang Saur untuk waktunya pada pagi hari ini. Mohon maaf waktu kami terbatas. Prof Siti, terima kasih, dan pemirsa di segmen selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.